Al-Qayyim, al-ulama al-Qayyim, ulama garis lurus, ya. Nah, mereka mengatakan apa kalimat-kalimatnya? Jika ada ketentuan dalam Al-Quran pada masuk yang ketiga, kalau dilarang berarti lawannya diutamakan. Dilarang, lawannya diutamakan. Pada bulan Rajab dilarang berbuat yang haram-haram, tinggalkan yang haram-haram, berusaha kita kerjakan. Lawannya yang halal-halal tingkatkan, kerjakan. Nah, kalau nanti spesifik dilarang, berarti dosanya 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. 2 kali lipat. Nah, persamaannya kalau dosanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya, ta'zim, diagungkan, maka pahala pun lawan daripada dosa itu digandakan dari hari-hari sebelumnya. Maka Rajab punya keistimewaan yang kedua, ketika seorang banyak berbuat amal saleh, maka yang baik-baik tadi pahalanya dilipat gandakan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ya, Allahu a'lam berapa nilainya, tapi kaidah berkata demikian. Maka sekarang perbanyak salat sunnah, ya, perbanyak amal-amal saleh. Karena itu ketika orang mulai lalai dengan keutamaan Rajab, banyak di antara para sahabat yang menghidupkan itu. Cuman sayang sebagian orang karena ingin memotivasi, cuman caranya salah, dibikin hadis-hadis palsu. Gitu. Jadi kalau Anda ingin membawa orang pada kebaikan, lakukan dengan cara yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Maka muncullah banyak hadis palsu di Rajab ini. Tentang puasa, tentang sholat, banyak. Padahal nggak pakai hadis palsu pun sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada Quran bahkan. Maka silahkan tingkatkan, malam bangun sholat sunnah. Apa jenisnya? Tahajud ada, ya, qiyamul lail ada. Ini nggak usah ngarang-ngarang pakai yang lain-lain. Kalau mau doa ya doa silahkan dalam sholat. Sudah ada hadisnya sahih, ya, sudah ada kemudian ayatnya sahih. Tahajud sahih, hadis Muslim banyak. Ya, nomor hadis 749 bagi pemula, salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir rakatan wahidah. Abu Dawud nomor hadis 1367, itu yang menggunakan 2 ujungnya 1. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Suila Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya, datang 3 orang sahabat. Ya, siapa di antara mereka? Ya, datang kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab datang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ya, usolli arba'an, thumma yusolli salatan. Silahkan, mau yang 4, 4, 3, 2, 2, 2, ujungnya 1. Mau yang 11 silahkan, lebih daripada itu silahkan. Silahkan latihan. Tapi isi dengan ibadah, meningkat pahalanya. Tapi nggak usah bikin hadis palsu. Makanya banyak ditemukan di bulan Rajab ini hadis-hadis palsu. Bukan amalnya yang salah, hadisnya yang keliru. Ada yang salah paham. Karena banyak menganjurkan tadi, ada 2 terjadi kesalahan. 1, banyak menghadirkan hadis palsu, sehingga masyarakat salah paham. Gak usah sholat di malam Rajab, hadisnya palsu. Bukan sholatnya, hadisnya yang salah. Bukan sholatnya. Dan hadis pun bukan Nabi yang salah, karena Nabi gak pernah menyampaikan itu. Ada yang menduplikasi, ada yang bikin hoax. Dan bahaya orang yang bikin hoax atas nama Nabi seakan-akan memesan kafling di neraka satu tempat. Hadisnya sahih. Man yatabawwa alayya muta'ammidan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang sengaja bikin hoax atas namaku, mencatut namaku dalam informasinya, maka seakan-akan dia pesan tempat satu kafling di neraka. Itu bahaya. Dulu begitu. Jadi bukan dilarang salat malam, silakan malam hidupkan. Siang hidupkan dengan beramal, istighfar macam-macam silakan. Itu udah biasa. Ini kesalahan pertama. Ada yang menduga masyarakat gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah gini. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Itu yang palsu. Tapi kan yang sahih ada, Joni. Pakai yang sahihnya. Itu sunnah. Gak mengerjakan, gak apa-apa. Cuma kalau merasa banyak amal, gak ada dosa. Silahkan saja, itu pilihan. Kita gak boleh memaksa. Nabi aja ingatkan. Masa Anda yang bukan Nabi maksa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Muhammad, ingatkan, kamu ini pengingat bukan pemaksa. Lasta alaihim musaitir, diingatkan oleh Allah. Ingatkan aja, jangan paksa. La ikraha fid. Nabi Muhammad ahli surga, tingkat surga paling tinggi, disayang Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau pengingat bukan pemaksa. Ente bukan nabi, surga belum jelas. Nggak ada pujian dalam Quran bagi Anda. Kenapa Anda mesti maksa? Kalau nggak ikut Anda jadi dicela. Coba diingat-ingat lagi ke situ ya. Ini satu. Yang kedua, kesalahan kedua, jadi salah paham akhirnya. Sehingga salah paham, jadi salah memahami. Kalau salah memahami, pahamnya jadi salah. Pusing kan? Apa yang kedua ini? Dulu ada kesalahan praktek juga. Karena orang ini banyak tidak mengetahui dan mulai meninggalkan, maka sebagian para sahabat dulu, sepeninggal Nabi SAW, bahkan orang-orang soleh menghidupkan ini. Bahkan ada yang merutinkan, saking rutinnya ini, hampir seperti Ramadan saat puasanya. Maka ditegur oleh Umar. Umar pernah menegur, sampai memaksa seorang temannya itu untuk makan.
Jangan kesankan pada orang itu seakan-akan seperti Ramadan sehingga jadi beban. Bagi ente mungkin sanggup, orang lain belum tentu. Kenapa? Karena orang soleh itu amalnya cenderung ditiru. Ada kiai bagus diikutin, ustadz bagus diikutin kan? Bukan cuma amalnya, kadang pakaiannya diikutin, gayanya diikutin. Saya pakai baju, orang ikut pakai baju, ya kan? Daripada nggak pakai baju, pakai cari peci diikutin, jadi ketampilannya diikutin. Apalagi amalannya cenderung diikuti. Maka Umar itu merasa nggak semua orang awam bisa begitu. Ada amalan-amalan awam, maka diingatkanlah seperti itu. Dan sebagian kamu jangan rutinkan, jadi orang mengira seperti Ramadan nantinya. Bukan nggak boleh tiap hari puasa. Kalau pengen puasa mengoleksi diri silakan, perbanyak silakan. Bukankah yang dianjurkan diperbanyak puasa oleh Nabi di bulan haram itu? Ya banyak puasa silakan. Banyak itu kan kalau yang sudah sering Senin Kamis banyak, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi. Itu kan banyak, ya kan? Nah, tapi dulu itu ditegur, bukan nggak boleh puasa, tapi jangan sampai orang awam menaikkan level dia pada yang tidak mampu, itu maksudnya. Dia bukan nggak boleh puasa, bukan nggak boleh sholat malam. Kalau anda mau coba silahkan, tapi jangan sampai dengan mengerjakan itu menjadikan seakan-akan itu bagian yang harus dikerjakan seperti hukum wajib, itu maksudnya. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu menjadikan orang malas beramal. Quran nyuruh beramal, tapi karena kalimat anda orang nggak beramal, karena salah paham tadi. Paham sampai sini ya? Yang terakhir, fala tadhimu fihinna anfusakum. Ini mirip-mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama latihan, kalau yang ketiga pendekatan. Jangan banyak berbuat zalim. Ya, terutama pada diri kita sendiri. Dikata Allah, sebelum anda, maaf ya, berpikir zalim pada orang lain, jangan-jangan kita zalim pada diri sendiri. Apa zalim pada diri sendiri? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata itu tempatnya melihat yang baik, bukan melihat yang tidak baik. Lisan bicara pada yang baik, bukan pada yang tidak baik. Ketika anda berbicara pada yang tidak baik, anda zalim. Ketika mata menata pada yang tidak baik, anda zalim. Kalau zalim terjadi di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat di hari biasa. Yuk. Ayo, jangan dikumpulkan dosa, sekarang kumpulkan pahala. Nah, sekarang saya bagi satu rahasia. Ini sangat penting dan tidak banyak orang tahu. Ini di antara kita saja. Tadi kan diminta beramal soleh kan? Ya. Salat, kan? Baca Al-Quran, amal soleh bukan? Sedekah, amal soleh bukan? Terus diminta meninggalkan maksiat kan? Baik. Ada satu amalan yang kalau anda kerjakan itu, maka semua yang tadi akan ikut otomatis. Dan anda nggak capek, akan ikut semuanya. Udah pasti itu, insya Allah. Namanya asyam. Asyam, bukan asyap, asyam. Asyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Puasa. Puasa. Karena itu Nabi sangat menganjurkan puasa di bulan-bulan haram. Bukan cuma di Rajab saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan di bulan haram pun ada yang spesial lagi. Misal Dzulhijjah ada puasa Arafah. Ya, puasa pertengahan bulan itu spesial. Senin Kamis, saking spesialnya cuma Senin dan Kamis saja. Rabu udah nggak bisa. Ya, puasa Daud, misalnya kan. Nah, cuma asyam, puasa menjadi spesial karena puasa itu amalan unik yang saat dikerjakan pasti mengumpulkan amal-amal ibadah yang baik dan menanggalkan hal-hal yang tidak baik. Mengumpulkan yang soleh, meninggalkan yang salah. Itu udah otomatis. Contoh begini, kalau nggak puasa, sholat fardu pun belum tentu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kadang-kadang terlambat dikit masih biasa. Tapi kalau puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah pun jadi nggak enak, gelisah. Ya, termasuk maksiat. Orang puasa itu bisa libur dulu maksiat, berhenti maksiat. Itu orang jahiliyah, itu sudah populer kalimat ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Udah tahu mereka informasi ini. Jadi mereka tuh di bulan haram, apalagi masuk Rajab misalnya, itu berhenti dulu pak maksiat. Ya, berselisih genjatan senjata dulu. Jadi kalau ada yang mencela, dasar kamu begini, ntar balasnya bulan depan. Nggak mau dia, karena takut dengan ancaman ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sejahiliyah-jahiliyahnya, Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu kalau masuk bulan haram berhenti dia buruknya. Terus anda yang bukan Abu Jahal berbuat buruk lebih daripada itu, berhenti dulu, belajar diri dengan baik, tinggalkan. Caranya bagaimana? Puasa. Sebab dengan puasa itu maksiat ditekan. Yakin saya. Coba di lembaga pemasyarakatan diajarkan puasa itu cepat itu mempercepat kebaikannya. Pasti tertinggal yang buruk-buruknya, muncul baiknya. Sebab mustahil orang puasa akan mengorbankan puasanya untuk berbuat buruk, mustahil, berat perjuangannya. Ya, saya kan sering katakan seorang pemarah pun kalau sedang puasa nggak mau marah semarah-marahnya. Azan maghrib jam 6 kurang 5 menit diprovokasi. Oh kamu begini, dia diem aja begini. Ya. Istrinya bilang, papa tumben nggak marah, ntar habis maghrib.
Jelas ya?